Bab 3267. Perubahan metode. Tuan Besar Pola Bintang tingkat 9 dan namanya juga benar. Erik seharusnya adalah Master Qin yang berada di depan mata mereka ini. Terdapat banyak kultivator yang sebelumnya mengejek Erik seketika menunjukkan ekspresi rumit. Mereka tidak bisa tersenyum dan tidak bisa tertawa. Jika sejak awal tahu bahwa Master Qin begitu hebat, mereka tidak mungkin mengejek dan mempersulitnya. Dengan kekuatan Erik, dia tidak menerima undangan Erik yang ingin menjadikannya sebagai murid juga sangat wajar. Tingkat bintang dari mereka berdua hampir seimbang, mereka juga tidak akan setuju jika diperlakukan seperti itu. Setelah itu, Erik lanjut memecahkan masalah dari semua pelatih obat. Kultivator yang mengantri menunggu di sekitar platform tersebut juga sangat penuh. Ketika hari menjelang malam, sebagian besar masalah kultivator masih belum terselesaikan. Namun, Erik juga mengakhirinya dengan tepat waktu dan sekali lagi menuju ruang penyembunyian kitab. Baginya, menghasilkan poin kontribusi Istana Bintang adalah tujuan kedua, yang terpenting adalah menemukan ilmu tiada dua. Selain itu, Erik juga menghitung bahwa dia telah mendapatkan banyak poin kontribusi dalam 2 hari ini. Dia akan mengakhiri pengajarannya setelah besok hari. Di dalam ruang penyembunyian kitab, Erik langsung berjalan ke lantai 6 dengan sangat mengenal jalannya. Namun ketika tiba di lantai 3, hal yang membuatnya merasa aneh adalah kemarin dia tidak melihat Pak Tuadi dan hari ini juga tidak melihatnya, hanya ranjangnya yang terletak di sana. Apakah karena tindakannya pada kemarin lusa membuat pria ini merasa malu? Namun, emosi pria tua ini sangat aneh, dia seharusnya tidak seperti itu. Akan tetapi, ketidakhadiran Pak Tuadi juga termasuk hal baik bagi Erik, agar dia tidak melakukan hal-hal aneh untuk menunda waktunya. Master Qin. Hormat kepada Dewa Bintang Qin. Yang berbeda dari ruang penyembunyian kitab kali ini dengan biasanya adalah Erik seolah-olah menjadi sosok terkenal di Istana Bintang dari sosok yang tidak dianggap dalam waktu satu malam. Di setiap tempat yang ia lewati, selalu ada kultivator yang menyapanya dan memberi hormat dengan senyuman yang penuh di wajahnya. Setelah menyelesaikan masalah yang mengganggu Jones selama 1 tahun, menyembuhkan masalah Stephen yang bahkan tidak dapat diselesaikan oleh Tuan Istana, serta identitasnya sebagai Dewa Bintang dan keterkaitannya dengan Revian sebelumnya membuat Erik menjadi lebih terkenal. Dapat dikatakan bahwa sekarang bukan hanya pelatih obat yang mengenal Erik, melainkan dikenal oleh para kultivator dari berbagai aspek di Istana Bintang. Master Qin, apa yang Master cari? Apakah ada yang bisa saya bantu? Di dalam ruang penyembunyian kitab, seorang kultivator bertanya dengan antusias ketika melihat Erik terus-menerus berjalan melewati satu persatu rak buku. Tidak perlu. Lakukan pekerjaan kalian saja. Erik menggelengkan kepala sambil tersenyum. Namun pada detik berikutnya, jantungnya berdegup kencang. Mengapa dia tidak boleh meminta bantuan orang lain? Sepertinya dia memikirkan sesuatu yang salah pada sebelumnya. Atau dengan kata lain, dia tidak menyangka ruang penyembunyian kitab begitu luas. Dalam beberapa hari ini, dia selalu fokus pada kontribusi bagi sekte, dia tidak memiliki waktu untuk berpikir dalam aspek ini. Ruang penyembunyian kitab markas Istana Bintang begitu luas, buku-buku di dalamnya juga sangat banyak, dia belum tentu dapat membaca semua buku-buku di sana meskipun menggunakan waktu 3 bulan. Dia dapat meminta bantuan kultivator lain untuk mencarinya hanya dengan menggunakan sedikit trik. Selain itu, dia juga belum tentu akan membocorkan ilmu tiada dua. Hal itu juga akan lebih menghemat waktu daripada dia mencarinya sendiri. Setelah pencarian malam ini, dia tetap tidak menghasilkan apapun.
Hal ini semakin membuat Erik bertekad untuk merencanakan arah baru. Pada pagi keesokan harinya, Erik kembali datang ke lapangan pengajaran dan Defiena telah datang sejak awal dengan 2 kultivator yang tersenyum ceria di sisinya. Hormat kepada Master Qin. Begitu melihat kedua orang itu, Erik mengenal mereka adalah teman Defiena yang berpetualangan dengannya. Master Qin, kultivator yang datang mencarimu memecahkan masalah terlalu banyak, aku bahkan tidak sanggup mengatasi semuanya kemarin. Jadi aku meminta bantuan dari 2 temanku yang kukatakan padamu sebelumnya, kata Defiena. Tetap di sini dan bantu kami. Defiena sudah memberitahu kalian tentang poin kontribusi, bukan? Kata Erik sambil mengangguk. Dia sudah mengatakannya, tapi kami tidak peduli dengan ini. Kedua orang itu juga menunjukkan ekspresi semangat dan berkata dengan senyuman yang penuh. Meskipun mereka tahu bahwa dengan identitas Erik, dia tidak mungkin mengajar di sini dalam jangka waktu yang panjang, namun hadir di sini sekaligus membalas budi Erik juga tidak buruk. Karena bantuan dari 2 orang lagi, situasi kali ini menjadi jauh lebih stabil. Adegan kacau yang terjadi kemarin karena Defiena tidak sanggup mengatasinya dengan seorang diri juga tidak terjadi. Setelah Erik kembali mulai mengajar hari ini, dia segera menemukan beberapa hal. Kultivator yang datang hari ini tidak memiliki kultivasi yang setinggi kultivator kemarin. Pertanyaan yang mereka tanyakan juga lebih mudah. Bahkan ada beberapa pertanyaan yang sangat mendasar yang membuat Erik terdiam. Erik bahkan merasa harga terendah yaitu 100 poin kontribusi yang dia minta menjadi terasa tidak setara. Namun setelah dia memecahkan masalah-masalah yang ada, para kultivator itu juga terus-menerus berterima kasih padanya seolah-olah mereka mendapatkan harta karun berharga. Setelah dipikir-pikir, hal tersebut juga termasuk wajar. Meskipun tempat ini adalah markas istana bintang dan sosok bintang elit dari berbagai tempat di Qingzhou berkumpul di tempat ini, namun hasil pelatihan kultivator tetap seperti bentuk piramida. Lagi pula, hanya terdapat sedikit kultivator yang memiliki kekuatan master obat, atau master obat dengan tingkat menengah atau tinggi. Master-master inilah yang datang karena menyaksikan keajaiban yang terjadi pada Jones pada kemarin malam. Mereka telah mendaftarkan diri sejak awal dan masalah yang mengganggu mereka juga telah diselesaikan. Sebagian besar dari yang datang hari ini adalah pelatih obat dengan tingkat rendah, bahkan baru saja memulai di bidang ini, yang baru saja mengetahui berita tersebut. Hal ini dapat terlihat dari pakaian, kultivasi, bahkan token yang mereka pegang di tangan. Erik merasa bahwa penerimaan poin kontribusi seperti ini sedikit terlalu tinggi, bahkan menghabiskan waktu. Teman-teman seiman, setelah mengajari beberapa kultivator dari fase keilahian dan tahap jiwa murni secara terus-menerus, Erik tiba-tiba berbicara. Sebagian besar dari antrian saat ini juga merupakan kultivator dengan tingkat seperti ini, yang membuat Erik merasa sudah saatnya untuk berbicara. Ada yang ingin kutanyakan kepada semuanya, dari mana kalian mempelajari ilmu pemurnian obat, atau bagaimana cara kalian masuk dalam bidang ini? Seiring dengan tatapan Erik, banyak kultivator yang menjawab dengan melakukan gerakan gongshu. Jawab Master Qin, aku masuk dalam bidang ini karena dibawa oleh seorang master guru fase keilahian. Master guru ini mengajari semuanya kepadaku. Namun karena level yang kumiliki, aku tetap tidak mengerti dengan banyak hal. Aku karena keturunan keluarga, tetapi bukan keluarga pemurnian obat. Setidaknya kalian pernah diajari, aku sepenuhnya otodidak dalam pemurnian obat. Dari ucapan orang-orang tersebut, Erik semakin jelas dengan kondisi mereka. Tidak heran mengapa kebanyakan pertanyaan dari orang-orang tersebut begitu mudah bahkan aneh.
Fondasi yang dimiliki setiap orang memang berbeda, yang menyebabkan banyak masalah yang tidak seharusnya muncul menjadi muncul. Jadi aku berpikir, apakah kalian benar-benar tidak bisa menemukan jawaban atas masalah yang ingin kalian tanyakan kepadaku, atau memiliki beberapa petunjuk tapi tidak tahu benar dan salahnya? Atau kalian merasa kalian tidak dapat memahami hal tentang pemurnian obat dengan jelas? Tanya Erik. Apa yang dikatakan Master Qin itu benar? Aku memang memiliki beberapa petunjuk, tapi aku tidak yakin. Aku sama sekali tidak memiliki masalah. Aku hanya ingin tahu dari Master Qin, pil mujarab seperti apa yang harus aku fokuskan selanjutnya. Aku karena fondasiku terlalu buruk. Aku ingin meminta Master Qin merekomendasikan beberapa buku klasik sehingga aku dapat melengkapi pengetahuanku. Setelah mendengar ucapan orang-orang tersebut, Erik perlahan-lahan menjadi mengerti. Jika kultivator-kultivator tersebut bertanya dengan satu persatu, itu terlalu tidak efisiensi karena apa yang dia katakan belum tentu dapat dimengerti oleh mereka. Sekarang sudah saatnya untuk melakukan perubahan metode. Selain itu, hal tersebut kebetulan bisa dipadukan dengan rencananya. Semuanya, aku sudah tahu. Jika kalian termasuk dalam masalah yang kukatakan tadi, kalian tidak perlu bertanya lagi sekarang. Untuk sisanya, silakan datang ke depanku, kata Erik. Bersambung.